Ya, seperti biasa, tiap tahun itu semua orang yang ngisi itu selalu bingung. Kalau Natal, Paskah, kenaikan itu mau ngomong apa? Yang diomongkan ayatnya ya pasti itu aja. Sudah beberapa puluh tahun, sudah berapa ribu tahun, ya kayaknya ayat yang dipakai patokannya itu aja, ya. Tapi kita lihat, belajar lagi sama-sama, ya. Nah, saya pertama-tama ya seperti biasa, klasik. Saya mau tanya, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik, harus kembali ke surga? Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan, loh kalau Tuhan Yesus gak naik, bukankah lebih enak? Gak ada orang mati, gak ada orang sakit, benar ya? Tuhan Yesus melakukan mujizat, semua orang percaya. Kalau sudah 2000 tahun, bayangkan Tuhan Yesus ada di dunia ini 2000 tahun. Berapa banyak orang yang percaya? Mungkin seluruh dunia sudah percaya, ya toh? Gak usah pakai drama seperti ini, banyak yang menolak. Bahkan orang Kristen yang mengabarkan Injil dianiaya. Loh Tuhan, kenapa engkau harus kembali? Lebih enak kalau kamu di sini, ya. Tapi Tuhan Yesus berkata lain, ya. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus harus kembali? Yang pertama, karena ini adalah penggenapan firman Tuhan. Jadi apa yang tertulis harus digenapi. Dikatakan Mazmur Daud, Yehova berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi siapa yang manggil? Tuhan sendiri, Yehova sendiri yang manggil Tuhan, ya. Dan ini harus digenapi, karena itu Tuhan Yesus harus kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ini adalah penggenapannya. Tapi banyak orang ngomong, oh yang dimaksud di sini itu Daud, bukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ini di Matius, waktu ada perdebatan antara orang Farisi dan Tuhan Yesus mengutip ayat ini. Daud di dalam roh menyebutnya Tuhan. Ketika berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sama dengan yang tadi di Mazmur. Jika Daud memanggil dia Tuhan, bagaimanakah dia menjadi anaknya? Ya, gak mungkin Daud bilang Tuhan. Jadi gak mungkin ini tentang Daud, katanya Tuhan Yesus. Ini adalah tentang aku, ya. Jadi ini nubuatan, Yesus adalah penggenapan nubuatan pada saat dia kembali, itu adalah penggenapan apa yang tertulis. Yang kedua apa? Ya ini nanti kalau kurang lengkap nanti Anda bisa tambahin ngomong ke saya nanti di akhir sesi ini Anda bisa tambahin. Ya, yang kedua apa? Untuk menerima kembali kehormatannya, untuk menerima kembali kemuliaannya. Karena dikatakan layaklah anak domba yang telah disembelih itu untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan pujian. Jadi apa yang ditinggal oleh Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus kembali menerimanya semua pada saat dia kembali ke surga. Kemudian aku mendengar segala ciptaan yang ada di surga, di bumi, di bawah bumi, dan segala yang di atas laut, serta semua yang ada di dalamnya. Berkata apa? Pujian, hormat, kemuliaan, dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Jadi Tuhan Yesus kembali ke surga itu untuk menerima kembali apa yang ditinggalkannya pada saat dia lahir jadi manusia. Dia ambil kembali, diberikan kembali kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan karena Tuhan Yesus sekarang sudah duduk di surga dan dikatakan dia telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Jadi walaupun kita secara fisik di sini, tapi dikatakan secara roh, kita sudah ada sekarang ini di mana? Kita sudah ada duduk bersama Tuhan di surga. Jadi ini adalah suatu jaminan bagi kita. Bahwa kita ini nama kita tercatat. Kalau kita pergi meninggalkan dunia ini, maka tujuan kita sudah jelas.
Kita ini tujuannya di surga. Duduk bersama dengan Kristus. Ini loh. Jadi Tuhan Yesus kembali itu kasih jaminan bahwa kita ini suatu saat pasti bersama-sama Dia. Dengan Dia memerintah duduk di sebelah kanan. Ya. Tapi kata kuncinya ingat apa? Di dalam Kristus. Kalau orang luar nggak di dalam Kristus, apakah ada janji ini? Tidak ada. Ini satu-satunya. Ya, satu-satunya Tuhan yang kasih garansi, yang kasih jaminan. Jamin apa? Itu jaminannya apa? Namanya sendiri. Ya, luar biasa. Dan Tuhan Yesus terus di surga ngapain aja? Tuhan Yesus nggak nganggur saudara-saudara. Dikatakan berada di sebelah kanan Elohim dan juga bersyafaat bagi kita. Jadi Tuhan Yesus ini selalu bersyafaat bagi kita. Bersyafaat itu apa sih? Bersyafaat itu mendoakan selalu. Mendoakan apa? Kita bisa lihat konteksnya di bawahnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran atau kesulitan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi pada saat masa sulit, pada saat masa aniaya, Tuhan Yesus selalu berdoa bagi kita supaya apa? Supaya iman kita tidak jatuh. Supaya kita tetap punya iman. Jangan kita melenceng. Jangan kita tersesat. Contohnya apa? Ingat pada saat Tuhan Yesus ditangkap. Terus habis itu Petrus ketakutan. Tuhan Yesus bilang apa kepada Petrus? Lalu Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah. Setan telah menuntun untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untukmu. Supaya apa? Supaya imanmu tidak gugur. Lain loh, Tuhan Yesus bahkan pada saat masih di dunia, Dia bersyafaat untuk murid-muridnya. Sama sekarang, Tuhan Yesus itu bersyafaat bagi kita. Supaya apa? Supaya kalau kita ada masalah, kita dalam kondisi yang gak enak, jangan sampai iman kita itu gugur. Amin saudara-saudara. Nah, terus apa lagi? Tuhan Yesus bilang apa? Lebih berguna kalau aku ini kembali. Kenapa? Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi kalau Tuhan Yesus nggak pergi, maka kita ini nggak ada satupun dari kita, dari murid-murid. Mungkin kekristenan tidak akan seperti hari ini kalau Roh Kudus nggak turun. Jadi Tuhan Yesus sendiri bilang, kalau kita mikir, Tuhan lebih baik kamu di sini aja. Tuhan Yesus bilang, no, lebih baik kalau aku kembali, biar Roh Kudus bisa turun. Dan kalau Tuhan bilang gitu berarti Tuhan lebih tahu. Siapa yang lebih tahu? Kita apa Tuhan? Tuhan lebih tahu. Kalau Tuhan bilang lebih baik gini, ya ini yang paling baik. Amin. Nah, terus apa? Nah, kita sudah lihat ya. Ini apa alasan-alasan kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Tapi apakah semua murid ini ngerti kata-katanya Tuhan Yesus? Kita orang-orang yang sekarang ini sudah ngerti kalau Yesus itu Tuhan. Kenapa? Kita dari kecil diajari, sudah ada Alkitab, sudah ada yang ngajar. Tapi bayangkan murid-murid, mereka ini awal-awal Tuhan Yesus ngomong apa, mereka itu nggak ngerti. Mungkin mereka cuma pura-pura ngerti supaya nggak kelihatan bodoh, ya. Kayak saya kalau diajak orang ngomong-ngomong, oh gitu ya. Aslinya nggak ngerti. Tapi kalau saya ngomong nggak ngerti apa-apa, nanti dianggap goblok. Saya nggak mau, ya toh. Oh ya, padahal nggak ngerti apa-apa. Sama murid-murid itu juga kayak gini. Bahkan murid-murid ini, walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, mereka itu masih belum percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ayatnya di mana? Ini ada sebuah cerita sesudah Tuhan Yesus bangkit, ke-11 murid, ingat 12 kurang 1 ya. Pergi ke Galilea ke sebuah bukit yang telah Yesus tetapkan bagi mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Beberapa ini berarti lebih dari 2. Ya toh? Kalau 3 dari 11 itu sudah 30% loh saudara-saudara. Ini murid-murid yang tiap hari kumpul sama Tuhan Yesus. Makan selalu bareng, pergi-pergi bareng, tidur bareng.
Ini masih tidak percaya. Apalagi kita. Secara fisik kita tidak pernah lihat Tuhan Yesus secara fisik. Kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat secara fisik. Mereka melihat semuanya. Tapi itu pun mereka masih ragu-ragu. Beberapa dari mereka masih ragu-ragu. Ya, ragu-ragunya kenapa? Dikatakan ini Markus di kejadian yang sama, ya, 11 orang murid. Mereka nggak percaya kenapa? Dia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Karena mereka tidak mempercayai orang-orang yang telah melihat dia sesudah dia bangkit. Murid-muridnya yang 11 ini masih gak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dikira Tuhan Yesus ini masih mati. Yang lain itu cuma ketok-ketokan. Ya. Padahal enggak. Ini 11 murid loh. Bayangkan loh. Ya. Nah, apakah Tuhan Yesus marah? Enggak, Tuhan Yesus tidak marah. Itu hebatnya Tuhan Yesus. Kalau saya tendang. Ya gregetan ya. Maksud tiap hari kumpul loh. Dia nggak percaya ya toh. Lalu Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata apa? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, ini adalah amanat yang agung. Tuhan Yesus itu sudah ngerti, murid-muridnya ini masih gak ngerti, ya toh. Tapi masih dikasih amanat agung seperti ini. Bahkan di Markus itu lebih jelas lagi. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan nanti kalau kamu mengabarkan Injil, ini loh tanda-tanda yang akan menyertai kamu. Kamu akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular dan jika minum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Murid-murid waktu dikasih tahu seperti ini satu, mereka masih tidak percaya. Kedua, mereka bingung, Tuhan Yesus ini ngomong apa? Lawang mereka itu ngusir setan cuman bisa yang kroco. Ingat ya, yang itu, yang levelnya lebih tinggi mereka gak mampu. Tuhan Yesus kok ngomong bisa. Oh nanti kamu bisa gini, bisa. Murid-murid masih waktu itu masih gak percaya. Lawang Yesus ini Tuhan aja mereka masih belum percaya. Apalagi ngomong gini, mereka tambah gak percaya, mereka masih bingung. Bahkan mereka gak peduli sama seisi dunia. Ya toh. Mereka itu lebih penting, ini pertanyaannya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka lebih penting apa? Mereka tanya, Tuhan akankah engkau mendirikan kembali kerajaan bagi Israel sekarang? Karena apa? Mereka nganggap Tuhan Yesus ini Mesias. Dan kalau Mesias, Mesias itu tugasnya apa? Mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Loh kok mau pergi? Loh terus kapan? Murid-murid ini gak peduli sama seluruh dunia. Ingat mereka orang Israel, mereka orang Yahudi. Mereka itu kepinginnya gimana caranya kita gak diperbudak lagi. Gimana caranya kita gak dijajah lagi. Gimana caranya kita punya kerajaan kembali. Tapi Tuhan Yesus kasih sesuatu yang bertolak belakang dengan ini gitu loh. Ya, sehingga mereka gak ngerti. Terus Tuhan Yesus jawab apa? Bukan hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang ditetapkan oleh Bapa atas wewenangnya sendiri. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus ngomong, itu masalah waktunya kerajaan Israel kapan akan dibangun kembali, itu bukan urusanmu. Itu haknya Bapa yang menentukan. Kewajibanmu adalah mengabarkan Injil. Ini loh. Jadi Tuhan itu ngomong, itu bukan urusanmu. Jadi tapi kita di sini tahu mindsetnya murid-murid itu bukan ngabarin Injil. Mindsetnya mereka gimana caranya kerajaan Israel itu bisa berdiri kembali. Tuhan Yesus apa? Marah? Tidak. Tuhan Yesus mulai. Dia mulai menjelaskan
Bagaimana membuka pikiran murid-muridnya, itu Tuhan Yesus mulai menjelaskan. Jelaskan apa? Semua yang telah tertulis mengenai aku di dalam Taurat Musa dan kitab para nabi serta Mazmur haruslah digenapi. Lalu dia membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Jadi kuncinya adalah apa? Apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah ditulis. Percuma kalau Tuhan Yesus itu melakukan banyak mujizat, tapi orang-orang nggak tahu bahwa ini adalah penggenapannya. Ya, dianggap seperti biasa. Elia juga bisa. Elia bisa membangkitkan orang mati, bisa. Ya, Elisa bisa melakukan mujizat, bisa. Semua orang bisa, nabi-nabi. Tapi Tuhan Yesus bilang, lain. Itu bukan penggenapan, akuin loh penggenapannya. Mulai dari Taurat Musa, apa yang dinubuatkan para nabi, bahkan kitab Mazmur, itu semua tentang aku. Jadi Tuhan Yesus mulai jelaskan satu-satu. Baru pikiran mereka mulai terbuka. Ya, jadi kalau kita jelaskan kepada orang tentang Kristus, kita enggak usah ngomong apa yang di luar Alkitab. Kita jelaskan Yesus yang ada di Alkitab. Karena apa yang di luar Alkitab belum tentu sama Yesusnya. Amin. Nah, itu loh, ya. Nah, dan dia berkata kepada mereka, demikianlah telah tertulis. Dan demikianlah Mesias juga harus menderita dan bangkit pada hari ketiga dari kematiannya. Dan di dalam namanya pertobatan dan penghapusan dosa diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya itu. Tuhan Yesus bilang, kamu lihat semuanya ini yang tertulis ini tentang aku. Apa yang aku lakukan dan kamu itu adalah saksiku. Percuma orang ada Elohim ya yang melakukan mujizat tapi tidak ada orang yang lihat. Ada gunanya enggak? Tidak ada gunanya, buat apa? Tapi ini Tuhan Yesus waktu mengadakan mujizat, murid-muridnya sendiri ini adalah saksi matanya. Karena itu Tuhan bilang, sebarkan, ceritakan dunia tentang aku. Karena apa? Karena kamu saksiku, kamu yang lihat langsung, kamu yang merasakan langsung bersama dengan aku. Kamu itu saksiku dan itu yang menguatkan. Ya, dan lihatlah aku mengirimkan janji Bapakku kepadamu. Janji apa? Tentang Roh Kudus. Namun tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi. Lalu dia membawa mereka keluar sampai ke Betania. Kemudian sambil mengangkat kedua tangannya, ia memberkati mereka. Ya, ingat ini saya sudah pernah sampaikan. Kalau orang Yahudi itu ngangkat tangan memberkati berarti ini adalah ethnic blessing. Ya, berkat yang dikatakan Harun untuk bangsa Israel. Ya. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi Tuhan Yesus waktu memberkati itu naik. Jadi posisinya Tuhan Yesus sekarang ini mungkin masih memberkati kita. Amin. Ya. Nah. Dan ini ada sesuatu yang berbeda dari kejadian-kejadian sebelumnya. Sesudah Tuhan Yesus terangkat, mereka pun menyembah dia, lalu kembali ke Yerusalem dengan sukacita besar. Dan mereka senantiasa berada di bait suci, memuji dan menyembah Elohim. Jadi pada saat ini ada sesuatu yang berubah. Mereka yang awalnya tidak percaya, mereka yang awalnya ragu-ragu untuk menyembah. Tiba-tiba sesudah mereka melihat semua ini, mereka langsung sujud menyembah. Bahkan mereka nggak takut-takut lagi. Yang awalnya sesudah Tuhan Yesus disalib, sesudah kebangkitannya, murid-murid ini selalu dalam kondisi ketakutan. Tapi sekarang mereka enggak. Mereka sekarang senantiasa berada di bait suci. Mereka enggak sembunyi-sembunyi lagi. Dan mereka selalu memuji menyembah Elohim. Apa yang membedakan kondisi sekarang yang diceritakan ini dengan sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus banyak mengatakan hal seperti ini. Tapi mereka tetap saja masih ketakutan, masih apa. Apa yang membedakan sehingga mereka langsung ngerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, ini yang ada di kitab Lukas. Di kitab Kisah Para Rasul itu dikatakan lebih detail kejadian ini. Dikatakan apa? Setelah mengatakan hal-hal itu, terangkatlah dia di depan mata mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sementara mereka terpana
memandang ke langit saat naik, tampaklah dua malaikat dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga." Mungkin ini yang membedakan. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan Yesus ada terangkat ke surga dan naik ada di awan-awan. Kenapa? Karena ini adalah penggenapan nubuatan. Mungkin Tuhan Yesus ini habis jelaskan mereka dari kitab nabi-nabi, mungkin kitab Daniel ini juga ikut, dikatakan, "Aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampaklah seorang anak manusia datang dengan awan-awan dari langit," sama seperti Tuhan Yesus. Dia datang kepada yang lanjut usia, berarti menuju ke surga, kembali ke surga, lalu mereka membawa dia ke hadapannya. Jadi mungkin, loh ini kan yang barusan Tuhan Yesus sampaikan. Loh berarti ini penggenapannya, berarti benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus semua ini. Dan mungkin mereka ingat, loh bukankah Yehova itu dalam perjanjian lama yang mungkin barusan juga diceritakan, kalau Tuhan ini datang ke bumi selalu ada di dalam tiang awan. Selalu ada awannya. Bahkan pada saat Tuhan datang ke Gunung Sinai, dikatakan apa? "Aku datang kepadamu dalam awan yang tebal." Loh, semua yang dikatakan kok persis plek apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Oh, berarti tuh Yesus ini benar-benar Tuhan. Dan kenapa kok selalu ada awan? Karena dikatakan ya, awan-awan tebal ini adalah keretanya Tuhan. Jadi Tuhan ini kalau datang ke bumi, ini tandanya selalu apa? Selalu naik awan dan berjalan di atas sayap angin. Ini loh berarti, oh ini Tuhan sendiri. Dan mungkin murid-muridnya ingat di Matius 24 Tuhan Yesus bilang apa? Tanda kedatangan anak manusia apa? Anak manusia datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Loh, kok sama? Berarti mereka oh berarti apa yang dikatakan Tuhan Yesus benar. Yesus ini benar-benar Tuhan. Karena apa? Karena tanda-tandanya sama semua dengan apa yang sudah tertulis. Ingat, sama dengan apa yang sudah tertulis. Ini adalah penggenapannya. Ya, karena itu sejak itu mereka ngerti, oh berarti kalau Yesus itu adalah Tuhan, benar-benar Tuhan. Berarti Tuhan yang backup aku, Tuhan yang ada di belakangku, Tuhan yang memberkati aku, Tuhan yang melakukan mujizat di dalam aku. Maka baru mereka ngerti, oh berarti aku nanti pasti bisa ngusir roh-roh jahat. Karena itu sejak saat ini kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, mulai dari Petrus, mulai dari Paulus, gak ada ceritanya murid-murid itu gagal untuk mengusir roh-roh jahat. Benar ya? Gak ada ceritanya karena mereka sudah ngerti. Dan mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka bahkan Paulus itu waktu digigit oleh ular berbisa, Paulus gak mati. Bahkan sampai orang-orang bertanya, loh gak apa-apa kamu? Gak apa-apa, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Bahkan semua orang, bahkan Petrus, bayangannya aja, orang sakit kena bayangannya Petrus, orang sakit sembuh semua. Anda bisa bayangkan, dan ini adalah penggenapan dari itu. Pertama kalinya, murid-murid mulai ngerti. Karena apa? Karena mereka melihat sendiri antara apa yang tertulis dan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu sama semua. Dan mereka pertama kali, mereka tahu Yesus ini benar-benar Tuhan. Karena itu mereka bersuka cita. Mereka gak takut lagi. Karena tahu Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Amin. Ya ini sudah selesai. Ya, ini yang versi 15 menit. Ya. Nah kalau mau yang lebih lagi. Nah kita sekarang. Nah kalau kita lihat semua ini. Berarti apa? Kenaikan Tuhan Yesus itu erat sekali hubungannya dengan kedatangannya. Karena apa? Tadi malaikat berkata apa?
Yesus yang sama ini, yang kamu lihat di hadapanmu ini akan datang kembali dengan cara yang sama, persis plek. Di dalam awan-awan nanti. Nah, ini mungkin salah satu janji yang selalu dinanti-nantikan. Sebentar lagi Tuhan Yesus kembali. Kita harus siap-siap, kita jalankan semua yang disuruh oleh Tuhan, ya. Tapi untuk kedatangan Tuhan ada syaratnya, bukan cuma ada tanda-tandanya, tapi ada syaratnya, lebih dari satu. Tapi hari ini saya cuma jelaskan satu aja, nanti kepanjangan. Syaratnya apa? Ya, ingat waktu Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, kehancuran Yerusalem, ya dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh para nabi dan merajam mereka yang telah diutus kepadamu. Betapa sering aku ingin mengumpulkan anak-anakmu bagaikan seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu dibiarkan sunyi bagimu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku sampai. Kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi syaratnya Tuhan Yesus kembali kalau ada orang sampai orang-orang Israel itu bilang apa? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini adalah kutipan dari Mazmur, ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama bukan Tuhan, tapi adalah YHWH. Sekarang ini YHWH dibaca apa? Tidak ada yang ngerti. Ada yang bilang Yehova, ada yang bilang Yehova, Yahweh, ada yang bilang macam-macam, ada banyak, lebih dari 10. Sampai sekarang nggak ngerti. Iya toh. Contohnya gimana? Ini adalah Mazmur tadi, Mazmur 118. Ya, Anda bisa lihat, ini tulisannya. Ditulis, ini saya besarkan ya di bawah. Ditulis, ini bacanya apa? Yud-Heh-Vav-Heh, Yahweh. Ya. Tetapi kalau Anda baca huruf Ibraninya, ini bukan Yahweh. Ini Sma, Holam, Kamats. Ini dibaca Yehova. Sfa ini E. Jadi nggak mungkin ini Yah. Harusnya Y. Nah yang betul yang mana? Yahweh. Yang huruf bacaan romannya ini Inggrisnya atau Hebrunya. Hebrunya apakah Yehova sudah pasti? Belum tentu, ini ada lagi versi yang lain. Ini di website yang sama, biblehub.com. Ya, Sfa, Holam, ini saya nggak tahu ini. Kalau ada yang tahu tolong saya diajari. Saya nggak ngerti cara bacanya. Yang pasti ini juga Y juga depannya. Ya. Terus bacanya apa Her yang betul Her? Nggak ngerti. Sampai sekarang kita nggak tahu. Sampai hari ini rekamannya Musa itu digali belum ketemu-ketemu. Handphonenya Musa belum ketemu. Jadi kita nggak tahu Musa itu waktu manggil Tuhan itu apa? Yahweh atau Yehova, nggak ada yang tahu. Ya. Nah, tapi kok bisa kejadian kayak gini? Ini asal mulanya dari mana? Ini dimulai dari abad ketiga. Abad ketiga ada seorang rabi namanya Abbas Saul. Dia bilang, namanya Tuhan itu kudus. Kita tidak boleh nyebutkan. Lihat, gara-gara kamu nyebutkan, kita ini selalu ada masalah. Perang kalah. Yerusalem, kuil hancur semua. Apa? Kita ini 10 perintah Tuhan, kita sudah jalankan semua. Tapi kenapa kok kita masih seperti ini nasibnya? Berarti ada something's wrong, ada sesuatu yang salah. Akhirnya, oh ya ini mungkin gara-gara ini. Ya, dikatakan Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama YHWH Elohimu. Ya, nah enggak boleh nih. Enggak boleh disebut. Apakah benar ini? Ini goblok. Karena apa? Ini benar-benar menyesatkan. Karena dia enggak baca keseluruhan ayatnya. Jangan menyebut nama Yehova Elohimu dengan sembarangan, karena Yehova akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Bukan tidak boleh disebut, tapi kamu jangan
sembarangan nyebut untuk kesia-siaan. Kesia-siaan itu apa? Konteksnya adalah untuk kalau kamu sebagai saksi di pengadilan, kamu jangan jadi saksi palsu pakai namanya Yehova. Itu yang nggak boleh. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada saat zamannya Tuhan Yesus itu boleh. Orang Saduki tidak ada masalah. Orang Farisi pokok jangan pakai buat nyebut namanya Yehova untuk sumpah-sumpah, itu aja yang nggak boleh. Jadi untuk kontra, untuk kalau kamu jadi saksi jangan. Nah, tapi sama ini benar-benar dipotong ayatnya, jangan nyebut. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Ya ini, sampai sekarang orang Israel nggak ngerti semua. Jangankan orang Israel, seluruh dunia nggak ngerti. YHWH ini nyebutnya gimana? Ya, kalau ini nggak penting, nggak mungkin sampai Tuhan itu bilang seperti itu. Ya, apakah Tuhan mau umatnya nggak ngerti namanya? Enggak. Tertulis, sebab itu umatku akan mengenal namaku, bukan mengenal aku loh. Umatku akan mengenal namaku. Demikian itu akan terjadi pada hari itu, bahwa akulah dia yang berfirman, dengarkanlah aku. Tapi apa yang terjadi hari ini? Orang Israel melupakan namanya Yehova karena mendengarkan omongannya Rabi. Enggak mendengarkan omongannya Yehova sendiri. Ini yang jadi masalah. Bahkan bukan cuma orang Israel, orang Kristen pun sama. Loh orang Kristen, loh kita loh, enggak ada yang percaya, enggak ada yang menuruti perkataannya rabi-rabi. Kenapa kok untuk masalah ini orang Kristen juga ikut-ikut? Kenapa enggak dengarkan saja omongannya Elohim, firmannya Elohim? Mana yang harus dituruti? Rabi atau Yehova? Bahkan dikatakan apa? Tuhan ngomong apa? Aku telah mendengarkan apa diucapkan para nabi, mereka bernubuat palsu di dalam namaku. Apa nubuatannya? Yang berencana membuat umatku melupakan namaku. Jadi Tuhan sudah ngomong. Ini yang ngomong untuk bangsa Israel melupakan namaku, ini nabi palsu. Tapi yang jadi masalah, kenapa kok didengarkan? Kenapa kok dituruti? Bahkan sama seperti leluhur mereka yang telah melupakan namaku karena Baal. Berarti ini nabi-nabi palsu, kenapa kok dituruti? Tuhan gak mau, umatnya gak kenal namanya, gak mau. Bahkan Tuhan kepinginnya apa? Kepinginnya supaya namaku dapat dinyatakan ke seluruh bumi. Nah sekarang kalau orang Israel aja enggak tahu, gimana caranya seluruh dunia bisa tahu namanya Tuhan ini siapa? Loh ini firman Tuhan loh, yang ngomong Tuhan sendiri loh. Kenapa kok ini enggak dituruti? Karena mereka adalah nabi palsu. Dan kita mempercayai perkataan nabi palsu karena ini rabi Yahudi orang pinter. Pasti benar penafsirannya. Kita nggak pernah baca sendiri perintahnya Tuhan. Kita lebih turuti perintahnya manusia. Ini loh kesalahannya. Sehingga sudah menjadi seperti ini. Dikatakan apa? Akulah Yehova, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dan pujianku kepada patung. Jadi Tuhan gak mau kemuliaannya ini di-share sama yang lain. Gak mau. Lah kok sama manusia malah diganti-ganti sendiri. Kamu itu siapa? Ganti namanya manusia aja kamu gak boleh. Apalagi ganti namanya Tuhan. Ya. Kalau Anda mau itu, ini saya terserah loh ya. Tapi di gereja ini kita tidak mengajarkan hal seperti itu. Kalau Anda masih mau melakukan, terserah. Resikonya tanggung masing-masing. Amin. Ya. Nah, terus kalau sudah kedaden kayak gini ya, solusinya gimana? Terus namanya Tuhan ini siapa? Ya seperti tadi saya bilang kita nggak tahu. Karena kita belum nemu rekamannya Musa. Tetapi ya untungnya Tuhan itu baik. Kalau kita telusuri, kita mungkin akan tahu siapakah nama Tuhan kita. Bahkan rabi-rabi itu mereka bukan nggak tahu loh. Mereka itu tahu tapi mereka tidak mau menyebarkannya. Tapi mereka sendiri tahu siapa nama Tuhan.
tapi enggak diajarkan, hanya diajarkan secara rahasia. Kalau kita itu teliti, kita akan tahu. Tapi kalau kita enggak teliti, enggak apa, kita ya terserahlah. Adonai yang enggak masalah. Ya, Adonai Hasem enggak ada masalah. Nah, gimana caranya? Mari kita kayak detektif. Tuhan pertama kali memperkenalkan namanya itu di Keluaran. Pada saat dia ketemu sama Musa pertama kali. Dikatakan, berfirmanlah Elohim kepada Musa, Ehye Asyar Ehye, lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, Ehye telah mengutus aku kepadamu. Ya. Nah ini adalah, kalau terjemahannya itu adalah aku, Ehye Asyar Ehye. Kalau bahasa Inggrisnya, I am who I am. Ya. Nah, kita mau belajar. Ini kita belajar ya, sama-sama ya. Agak itu sekolah lagi, tapi menarik ini, ya. Nah, kata Ehye Asyar Ehye ini itu bahasa apa? Kata dasarnya ya, itu adalah hayah. Sebutkan hayah ya. Hayah itu artinya apa? Dulu sudah ada. Ya, dari dulu sudah ada. Nah, Ehye itu kata tidak sempurna, bentuk tidak sempurna dari hayah. Jadi kalau Ehye Asyar Ehye itu diterjemahkan dengan penafsiran yang benar, maka artinya adalah aku yang dulu sudah ada dan yang akan terus ada, akan menjadi, Asyar itu akan menjadi apa yang aku sudah dulu ada dan selalu ada terus. Nah, itu. Tapi karena terlalu panjang, akhirnya disingkat I am who I am atau I am which I am. Aku adalah aku. Tapi artinya ini apa? Artinya ini adalah Tuhan itu kekal. Tuhan itu ngomong aku ini kekal. Dari dulu aku sudah ada, sekarang aku ada, nanti di kemudian hari pun aku tetap ada. Ya, nah dikatakan, nah itu berarti apa? Dulu sudah ada itu hayah. Sekarang ada pada saat ini hove ya. Sebutkan hove. Apa yang ada di kemudian hari yih ya. Jadi hayah hove yih ya. Nah, ini loh. Oh, berarti Ehye ini namanya Tuhan. Oh, belum tentu ya. Tapi dari sini kita tahu ya. Ini apa? Ehye ini artinya seperti itu. Ehye ini menggambarkan, ini adalah penjelasan dari nama Tuhan, penjelasan dari Tuhan itu sendiri. Karena itu, waktu Tuhan Yesus debat sama orang Farisi, Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Apakah Tuhan Yesus ngomong I am? No. Tuhan Yesus bilang apa? Ehye. Karena itu waktu orang Farisi dengar, loh Ehye ini eksklusif, cuman Tuhan yang boleh ngaku Ehye. Karena itu apa yang dilakukan orang Farisi? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Tuhan menghilang dan meninggalkan bait Elohim. Ya, jadi Ehye ini eksklusif untuk Tuhan saja. Karena itu sudah dibuktikan. Tuhan Yesus waktu ngomong Ehye, ngaku Ehye, orang Farisi marah. Karena dia ngaku sebagai Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bilang Ani, aku, orang Farisi nggak akan ada masalah. Tapi karena Tuhan Yesus ngomongnya Ehye, baru tahu. Nah, kalau kita nggak ngerti bahasa Ibrani, kita akan bingung. Orang Farisi ini kok nemen ya toh. Tuhan Yesus cuma ngomong I am aja kok marah-marah kenapa toh. Sampai mau dibunuh, mau dirajam batu. Benar nggak? Tapi kalau kita ngerti latar belakangnya, oh artinya seperti itu. Baru kita tahu Ehye itu artinya kekal. Hayah, hove, yihye. Ya. Nah, oh berarti ini namanya Tuhan itu Ehye. Bukan. Ehye itu, Ehye Asyar Ehye adalah penjelaskan dari ayat berikutnya. Penjelasan dari namanya Tuhan. Dikatakan Elohim berfirman lagi kepada Musa,
katakan demikian kepada Bani Israel. YHWH, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Ya. Leolam. Dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Sekarang gak ada yang ingat, gak ada yang ngerti. Ini gimana? Ya, nah ini loh, namanya ini Yod-He-Vav-He. Nah, sekarang kita gabungkan. Namanya di sini ada clue-nya. Kita sudah tahu dari Ehye, Haya, Hove, Yiye. Terus ini ada inisialnya. Yod-He-Vav-He, kita tinggal vowelnya aja. Tinggal huruf hidupnya aja. A, I, O, E, O-nya aja yang hilang. Betul? A, I, O, E, O-nya gimana? Ingat? Haya, Hove, Yiye, Ye, Hov, Yehovah. Bisa lihat semua? Bisa lihat? Enak yang ini apa enak yang tadi? Enak yang ini ya. Haya, Hove, Yiye, Yehovah. Yehovah. Ya, ini loh namanya Tuhan. Yehovah loh, Yehovah itu orang barat yang buat ngawur. Enggak ada tulisan, enggak ada manuskrip yang mengatakan bahwa Yehovah ini buatannya misionaris dari barat, enggak ada tulisannya. Enggak ada buktinya. Bahkan saya sudah pernah sampaikan di hari Sabtu, ya, manuskrip mana aja yang bilang Yud-He-Vav-He ini bacanya Yehovah, ya. Alipu Codex, Lenirklat Codex, itu ada namanya Yehovah semua, ya. Tapi saya nggak bahas nanti terlalu panjang, ya. Nah, bahkan ini yang lebih penting lagi. Di kitab Wahyu, waktu Tuhan Yesus datang kepada Yohanes, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kayak apa? Yesus berfirman, aku adalah Alfa dan Omega. Ingat, Tuhan Yesus gak ngomong Alfa dan Omega. Tuhan Yesus ngomong apa? Aku adalah Alef dan Taf. Yang awal dan yang akhir. Yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Penguasa semesta. Tadi yang ada apa? Yang ada sekarang apa? Ayo. Ayo. Hove. Ya, yang ada sekarang Hove. Yang telah ada Haya. Yang akan datang Yihye, ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri ngomong, Haya, Hove, Yiye, ya aku ini loh Tuhan. Penguasa semesta. Kemarin lagu yang saya kasih apa? Adon, Olam. Adon itu penguasa, Tuhan, Tuan. Olam itu semesta. Adon, Olam. Dan ini yang lagu Adon Olam ini yang selalu dinyanyikan, selalu dibacakan, selalu dimeditasi oleh rabi-rabi, oleh orang-orang Yahudi. Tiap hari Jumat, tiap Sabat di sinagog, lagu ini selalu dinyanyikan. Dan yang diulang-ulang apa? Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yiye, Betifara. Ya, dia yang dahulu ada, dia yang sekarang ada, dia yang akan selalu ada, kemuliaan sampai selama-lamanya. Betifara. Ya, ini yang nih. Bahkan kalau ada sekolah rabi, satu hari harus 2 kali ini dinyanyikan. Kenapa? Karena ini adalah nama Tuhan. Mereka nggak ngomong ini cara bacanya seperti ini. Tapi mereka ajarkan supaya mereka itu selalu ingat. Jangan sampai nama ini hilang. Tapi yang jadi masalah jangan sampai orang luar tahu. Nah ini yang jadi masalah paling besar. Ngerti ya? Nah ini loh. Jadi kalau kita sekarang lihat Yud-He-Vav-He, jangan lagi dibaca Yahweh, baca Yehovah. Kenapa kok? Ada kemungkinan gak Yahweh? Kecil kemungkinannya.
Mungkin hampir nggak ada. Kenapa? Karena cara pembacaannya. Ya, ingat orang Yahudi itu cara baca ada aturannya untuk nama loh ya. Untuk nama ada aturannya. Ingat, kita lihat, kita belajar dari Alkitab aja, nggak usah dari tempat yang lain. Nama-nama di Alkitab yang depannya Yud-He seperti apa? Yehosua, Yosua ini Yehosua. Yeskel apa? Yeheskel. Terus apa? Yoyakim, Yehoyakim, bukan Yahosua, bukan Yahazkiel, bukan Yehoyakim. Kenapa? Yud-He di depan itu bacanya selalu Y, ya. Tapi kalau Yud-He di belakang itu bacanya Yah. Contohnya apa? Yesaya, Yesayahu, Yud-He-nya di belakang Yah. Yeremia, Yirmayahu, ya. Yud-He-nya di belakang dibaca Yah. Nehemia, ya. Sakaryah, bukan Sakarye, bukan Nehemie, ya. Jadi ada aturannya. Tempatnya di mana Yud-He itu? Kalau tempatnya di depan bacanya Y. Kalau di belakang bacanya Yah. Karena itu kita kalau ngomong haleluya, bukan haleluya. Dan ini contoh yang paling kelihatan sekali. Ini adalah raja Israel namanya Yehu. Kalau itu disamakan dengan Yahweh, jadinya apa? Yahu. Ya. Ya, benar ya? Yang tertawa umurnya sama-sama saya, baru ngerti. Yang sekarang nggak ngerti Yahu ini apa. Ya, Yahu apa Yehu? Ya, nah itu loh. Ya, ngerti ya cara bacanya, penempatannya gimana. Ya, jadi itu penting. Nah, tapi kalau sudah terlanjur salah kayak gini ya gimana? Kita orang seluruh dunia salah semua. Orang Kristen gimana ya? Apa kita dapat hukuman? Tenang. Karena apa? Karena ada Yesus. Dikatakan apa? Karena Yesus sudah menunaikan tugasnya. Karena itu Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di surga, di bumi dan di bawah bumi. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Jadi enggak apa-apa. Tuhan itu penyabar. Jangan sampai nama Yesua, nama Yesus Anda juga ganti. Jangan diganti Isa. Itu orang yang berbeda. Ya, jangan diganti-ganti lagi. Nanti ini beda loh ya. Nama di atas segala nama itu Yesus loh. Ya. Nah tapi kalau sudah kita yang penting nyebut Tuhan Yesus benar. Apakah berarti kita melupakan saja? Berarti Yehova itu enggak perlu, buang aja. Enggak ada gunanya. Kita belajar Tuhan Yesus itu apa? Ini adalah salah satu tugas Tuhan Yesus. Ini di Yohanes 17 doa Tuhan Yesus paling penting sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dikatakan apa? Dan aku telah memperkenalkan, bahasa Inggrisnya apa? Declare, mendeklarasikan apa? Namamu kepada mereka. Dan aku akan terus memperkenalkannya. Supaya kasihmu kepadaku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Jadi bukan berarti walaupun Tuhan Yesus namanya sudah nama di atas segala nama. Keselamatan kita atas dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti kita melupakan nama Yehova. Karena ini adalah Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong. Kita ini harusnya tahu. Karena Tuhan Yesus sudah ngajari namanya siapa. Tapi kita sekarang nggak ngerti, kita lupa. Bukan lupa, kita nggak pernah ngerti. Baru sekarang saya tahu. Ya. Dan apa? Bahkan ini dijadikan sebuah SOP. Standard operation kalau orang itu diselamatkan. Katanya ini yang nulis Paulus. Di kitab Roma dikatakan apa? Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Tuhan, bukan nama Tuhan Yesus. Walaupun Paulus bilang apa? Paulus loh yang nulis.
Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi untuk keselamatan, Paulus bilang apa? Yang berseru kepada nama Tuhan. Ya, ini adalah kutipan dari Yoel. Dikatakan setiap orang yang berseru kepada nama Yehova akan diselamatkan. Jadi Paulus bilang, kalau kamu itu mau diselamatkan, kamu berseru ke dalam nama Yehova. Maksudnya Paulus mungkin bukan gitu, kayak gitu. Kita lihat di Kisah Para Rasul. Pada saat Paulus berkhotbah di dalam sinagog, ya, di dalam sinagog, Paulus berkata apa? Biarlah dirimu dibaptis dan biarlah dosa-dosamu dihapuskan dengan berseru kepada nama Tuhan. Tapi ini adalah terjemahan yang baru. Yang betul apa? Kepada nama Yehova. Walaupun Paulus itu bilang keselamatan itu ada dalam Yesus Kristus. Tapi dia bilang kalau dibaptis kamu berseru kepada nama Yehova. Dan sekarang kita sudah hilang. Gereja sudah nggak pernah mengajarkan ini. Saya nggak tahu ini. Saya baru-baru ini tahu. Berapa tahun ini. Bahwa Paulus pun SOP-nya seperti ini. Ya. Nah ini jadi bukan berarti nama ini dilupakan. Karena apa? Karena nama ini penting. Pentingnya kenapa? Ini Tuhan Yesus sendiri, sama. Yohanes 17, doa Tuhan Yesus. Aku telah menyatakan namamu, menyatakan manifest. Manifest ini apa? Dimasukkan ke dalamnya kita, manifest itu. Kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firman-Mu. Jadi kalau kita ini miliknya Tuhan, maka ada namanya Tuhan dimanifestasikan dalam kita. Ya, mana Nggak kelihatan. Ya, secara spiritual. Terus dikatakan lagi apa? Aku tidak lagi berada di dalam dunia ini karena aku datang kepadamu, tetapi karena mereka masih berada di dunia ini, sama seperti kita hari ini, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Jadi dengan kalau kita punya nama, kita adalah kepunyaan Tuhan. Ada nama Tuhan dimanifestasikan kepada kita, ada jaminan bahwa Tuhan akan memelihara kita selama kita masih ada di dunia ini. Amin. Ini Tuhan Yesus yang ngomong loh, bukan saya. Saya cuma baca, ya. Nah, terus taunya gimana kalau nama Tuhan ini dimanifestasikan? Kita baca di kitab Yeskiel dikatakan Yehova berfirman kepada Yeskiel, berjalanlah ke tengah-tengah kota Yerusalem dan goreskanlah sebuah tanda. Ini bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya tanda. Tapi dalam huruf Ibraninya taf di dahi mereka. Jadi kita ini orang-orang yang adalah miliknya Kristus, di dahi kita itu ada tandanya, ada taf. Tapi kita nggak kelihatan karena apa? Itu secara spiritual, ya. Tapi kalau orang-orang Katolik sekarang kalau tiap hari Rabu Abu, ya, itu selalu di dahinya dikasih salib ini. Ini adalah taf, loh. Taf kok gini? Iya. Jadi taf itu ingat bahasa Ibrani modern, alef itu seperti ini, taf itu ini. Tapi dulunya ya secara piktograf dulu waktu zaman purbakala, taf itu salib. Alef itu kepalanya lembu. Ya. Dan ini adalah inisialnya Tuhan. Alef dan taf dibaca et, ya. Nah, Tuhan Yesus waktu ngomong aku adalah alef dan taf, ya ini. Aku adalah alef dan taf. Saya nggak akan jelaskan lagi nanti terlalu panjang, sudah sering dijelaskan ya. Nah, taunya gimana? Kalau kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan, itu nanti ada tanda alef tafnya. Kita belajar dari kitab Rut. Saya ini sambil lalu aja karena sudah pernah saya ajarkan ya. Di kitab Rut, nama Rut itu tertulis 12 kali di huruf Ibraninya ya. Di Ibraninya itu 12 kali, kalau di Indonesianya lebih. Ya.
Di kitab Rut, nama Rut itu tertulis 12 kali. Ingat, Rut itu adalah tipologi kita, Boas itu adalah tipologi Kristus. Ya. Nah, dari 12 nama ini dipisah menjadi 2. Ada yang sebelum Rut itu ditebus oleh Boas, itu 10, ada 10. Ada 2 yang Rut sudah ditebus oleh Boas. Dan perbedaannya apa? Ini pada saat sebelum Rut itu ditebus oleh Boas, namanya dia ini cuman Res, Vav, Tav, Rut. Ya, cuman 3 huruf ini aja. Tetapi sesudah Rut ditebus oleh Boas, namanya tiba-tiba ada tambahannya. Di 2 nama terakhir sesudah dia ditebus, ada tambahan Alef dan Tav untuk dua-duanya. Berarti ini adalah gambaran kita. Pada saat kita sudah ditebus, kita ini punya tanda. Tanda Tav dari punyanya Alef. Menunjukkan kita ini ada perjanjian dengan Alef. Kita ini ada kontrak, bukan kontrak, ikat janji, covenant. Bahwa kita ini miliknya. Dan ini adalah perlindungan buat kita. Perlindungan apa, Her? Apa perlindungan ini? Ya semua. Tapi yang paling penting, perlindungan dari apa? Jaminan dari perlindungan. Aku akan melindungi kamu dari masa pencobaan yang akan segera datang atas seluruh bumi. Ini jaminannya. Kalau kamu punya tanda ini, maka dijamin murka Tuhan itu tidak akan ada padamu. Pada saat nanti dunia ini dihukum, dicobai oleh Tuhan, maka kita ini akan dilewatkan. Karena dikatakan apa? Melindungi dari, bukan melindungi melalui. Kalau melalui, kita berarti masih melewati cobaan ini. Tapi kalau dari, berarti kita diluputkan. Kita sudah tidak ada di sini. Taunya dari mana, Her? Taunya dari perkataannya Paulus. Paulus bilang apa? Ini loh firman Tuhan. Jadi Paulus ngomong, ini bukan omonganku loh ya. Ini firman Tuhan. Yang hendak kami katakan kepadamu, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan. Ya. Jadi waktu Tuhan datang, Tuhan akan berseru. Dengan suara seperti suara penghulu malaikat dan sangkakala Elohim ditiup. Maka semua orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, jadi waktu nanti kedatangan Tuhan, Tuhan waktu datang itu Tuhan berteriak, Tuhan itu berseru. Berseru apa? Berseru apa? Apa yang diserukan oleh Tuhan? Ya. Nah, kita lihat. Ini ada hubungannya dengan orang mati. Ingat waktu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus berseru apa? Namanya selalu harus disebut. Waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus nggak bilang apa? Bangkit. Kenapa Tuhan Yesus nggak bilang bangkit? Bangkit semua. Tuhan Yesus spesifik. Lazarus, keluarlah. Sama waktu Tuhan Yesus membangkitkan anaknya Yairus. Tuhan Yesus bilang apa? Talita kumi. Talita ini artinya gadis kecil, tapi bisa diartikan juga kemungkinan Talita ini adalah namanya gadis itu juga. Ya, bilang kumi. Kenapa nggak bilang kumi? Nanti yang lain bangkit semua. Ya, dan Petrus ini melihat semuanya ini. Waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus membangkitkan Talita. Ini Petrus ada, Petrus lihat karena itu ditiru sama Petrus. Waktu Petrus membangkitkan Tabita, Petrus ngomong apa? Tabita bangun. Petrus nggak bilang bangun aja, Petrus bilang Tabita bangun. Dan karena itu waktu Tuhan datang, Tuhan gak berseru, bangkit. Kenapa? Nanti yang bangkit semua bangkit. Tapi Tuhan berseru nama kita. Nama orang-orang yang ada tanda, ada perjanjian dengan dia. Yang adalah miliknya.
Itu orang-orang itu namanya, nanti nama kita satu-satu dipanggil semua. Tuhan tahu semua nama kita. Loh, masa Oh iya. Tuhan Yesus bilang apa? Aku adalah gembala. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba itu. Bagi penjaga membukakan pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-domba miliknya berdasarkan nama masing-masing. Nanti nama kita masing-masing akan dipanggil. Tuhan Yesus enggak panggil semua. Tuhan Yesus panggil cuma nama-nama kita yang adalah kepunyaannya. Dan menuntun mereka keluar. Ketika ia menuntun domba-domba miliknya, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena apa? Mereka mengenal suaranya. Kita jangan takut nanti ketinggalan. Aku nggak dengar. Oh aku nggak tahu kalau itu Tuhan. Karena apa? Ada jaminan. Kita pasti tahu siapa gembala kita. Kita tahu kita kepunyaan siapa. Karena itu pada saat nanti Tuhan Yesus datang dan berseru dan suara sangkakala dibunyikan, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Paulus melanjutkan, kemudian kita yang masih hidup dan tinggal pada waktu itu, pada waktu kedatangan Tuhan, akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Ingat tadi malaikat ngomong apa? Tuhan Yesus yang sama, yang naik ke surga, nanti dengan cara yang sama dia turun di mana? Di awan-awan. Ketemu dengan kita. Dan ini dikatakan apa? Ini adalah perjumpaan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan dengan Tuhan. Jadi apa? Katanya Paulus, hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita jangan takut dengan rapture. Rapture itu katanya Paulus, rapture itu adalah penghiburan. Tapi orang-orang ini yang gak ngerti, itu mempelintir sehingga apa? Rapture, kamu ngomong kok jelek-jelek terus toh Her. Kamu ngomong yang baik-baik toh. Ya toh, kamu nakut-nakuti orang terus. Tapi Paulus bilang apa? Hiburkanlah. Ini adalah hiburan. Penghiburan bagi kita. Ini adalah jaminan bahwa nanti suatu saat pada waktu Tuhan mencobai dunia ini, kita sudah enggak ada di sini. Nama kita akan dipanggil dan kita akan diangkat dan kita akan ketemu Tuhan Yesus di angkasa, di udara dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau naik. Engkau naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Supaya kami ada jaminan keselamatan bahwa kami saat ini sudah duduk bersama-sama dengan Engkau di surga. Dan terima kasih karena kami ini ada namamu. Kami ini mendapatkan namamu. Bahwa ada jaminan bahwa kami adalah milikmu. Sehingga pada saat Engkau datang lagi untuk kedua kalinya nanti, Engkau akan menjemput kami. Dan kami akan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Di mana Engkau berada, kami pun ikut di sana. Di mana Engkau memerintah, kami pun akan memerintah bersama-sama Engkau di sana. Dan di mana Engkau berada, di Yerusalem baru, di surga yang baru, di bumi yang baru, kami akan terus bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Amin.